Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Pada musim gugur tahun 2019, di sebuah apartemen kecil di distrik Fatih, Istanbul, seorang jurnalis lepas asal Lebanon bernama Karim Al-Husaini menemukan sebuah koper tua yang ditinggalkan di bawah ranjang sewanya. Koper itu berdebu, tampak biasa saja, namun dilengkapi dengan kunci pengaman digital yang telah rusak. Di dalamnya, tersimpan satu benda yang mengubah seluruh cara pandangnya terhadap sejarah. Sebuah laptop usang merek Toshiba, dengan baterai hampir mati dan hard drive eksternal, yang ditandai dengan label sederhana bertuliskan Last Draft VO. Nama itu tak asing bagi Karim. VO, inisial dari Viktor Ostrovsky, mantan perwira tinggi Mossad yang dikenal luas di kalangan jurnalis investigatif sebagai orang yang membocorkan cara kerja Mossad dalam bukunya By Way of Deception. Namun ini bukan dokumen yang pernah dipublikasikan. Isinya sepenuhnya berbeda. Bukan soal politik internal, bukan pula soal metode perekrutan agen. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sebuah memoir pribadi. Ditulis dengan bahasa Inggris berpadu Ibrani. Dikodekan sebagian dan ditujukan bukan untuk publik biasa. Judul di halaman pertama menyiratkan bahaya besar. The Man from the East, A Doctrine Forbidden to Uncover. Selama bertahun-tahun, Ostrovsky memang menjadi duri dalam daging bagi intelijen Israel. Tapi tak ada yang menduga bahwa dalam masa-masa terakhir hidupnya, saat ia mengasingkan diri di wilayah Balkan, dan kemudian menghilang secara misterius, ia sedang menyusun kisah ini. Tentang sosok pria yang disebut-sebut dalam literatur Islam sebagai Al-Mahdi, dan bagaimana nama itu diam-diam muncul dalam sistem intelijen Israel. Mahdi bukan sekadar mitos agama. Bagi sebagian orang, dia adalah ancaman eksistensial terhadap tatanan global yang dikendalikan dari balik layar. Dan saya, Viktor Ostrovsky, adalah saksi mata terhadap betapa takutnya para penguasa atas nama itu. Catatan dalam bab pembuka memoir tersebut. Tahun 1998, sebuah operasi intelijen bernama Project Lamed Vav diluncurkan secara diam-diam oleh Mossad. Tidak ada data resmi tentang proyek ini dalam sistem database Intel. Namun Ostrovsky, lewat koneksi lamanya di sayap operasi Suriah Lebanon, berhasil mengakses fragmen-fragmen dokumen tersebut. Di sana disebutkan target utama mereka adalah penelusuran simbol-simbol eskatologis dalam manuskrip Islam Syiah dan Sunni, serta deteksi pergerakan kelompok keagamaan di Irak dan Yaman yang mempercayai akan datangnya seorang pemimpin dari timur. Bukan kebetulan jika intelijen Israel sangat aktif mengganggu stabilitas di Irak, Suriah, dan Lebanon pada periode itu. Di balik dalih politik ada kekhawatiran laten bahwa sosok yang digambarkan dalam hadits-hadits Muslim sebagai pemimpin dari Khurasan yang membawa panji hitam akan benar-benar muncul. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, ada desas-desus dalam lingkaran elit mereka sendiri bahwa nama Mahdi sudah terdeteksi muncul di dokumen Intel Syiah sejak awal 2000-an. Ostrovsky bukanlah seorang Muslim. Ia tumbuh dalam lingkungan Yahudi sekuler, bahkan ateis. Tapi, setelah keluar dari Mossad dan hidup dalam pengasingan, ia menjadi terobsesi pada satu hal. Mengapa sebuah nama dari kitab-kitab Islam membuat dunia intelijen begitu gelisah? Dalam salah satu fragmen memoarnya, ia menulis, "Saya telah mempelajari ribuan dokumen, mendalami puluhan bahasa sandi, dan melihat bagaimana sebuah kata Al-Mahdi dipantau secara rutin oleh unit analisis keagamaan Mossad. Mereka menganggapnya sebagai ancaman, padahal saya belum menemukan satupun alasan logis. Sampai saya tiba di Beirut dan menemukan dokumen itu." Dokumen yang dimaksud ditemukan di ruang bawah tanah Perpustakaan Khusus Sayyid Musa Sadr, Tripoli. Sebuah manuskrip tua dikunci dengan bahasa Arab kuno yang bercampur Persia. Di dalamnya terdapat catatan tentang seorang pemuda dari garis keturunan Nabi yang akan muncul dari wilayah Syam dan Hijaz, membawa perubahan besar yang tak bisa dihentikan oleh teknologi, senjata, maupun intelijen modern. Dalam catatan terakhir bagian pertama memoir itu, Ostrovsky menulis sebuah kesimpulan yang membuat bulu kuduk Karim berdiri. Mahdi adalah simbol harapan bagi sebagian besar umat Islam. Tapi bagi sebagian elite dunia, dia adalah mimpi buruk. Dan saya pernah diperintahkan untuk menghapus semua jejaknya. Tapi kini, saya hanya bisa bersaksi. Dia nyata, dia ada, dan waktu itu akan segera tiba.
Bagian pertama memoir itu ditutup dengan satu foto yang belum pernah dipublikasikan. Sebuah salinan dokumen intelijen yang mencantumkan kode ALMHD231 dengan catatan tangan bertuliskan, jika muncul, dia tidak akan datang dari istana. Dia akan datang dari tempat yang tak pernah diperkirakan siapapun. Foto itu tergeletak di meja kayu tua milik Karim, ketika angin malam dari jendela balkon Beirut menerpa tirai tipis apartemennya. Kode dokumen bertuliskan ALMHD 231 itu masih menghantui pikirannya, seperti sebuah bayangan dari masa lalu yang menolak lenyap. Catatan tangan di bawahnya menggema di kepalanya. Dia akan datang dari tempat yang tak pernah diperkirakan siapapun. Karim menatap layar laptopnya, membuka kembali file memoir Viktor Ostrovsky yang ia unduh dari server tersembunyi beberapa minggu lalu. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang peneliti lepas, mantan wartawan lapangan yang terobsesi pada dokumen-dokumen intelijen lama. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Bagian yang paling membingungkan dari memoir itu bukanlah pengakuan Viktor tentang Imam Mahdi, melainkan petunjuk samar tentang satu kota yang terus disebut-sebut dengan kode sandi. T172. Butuh waktu hampir sepekan bagi Karim untuk memastikan bahwa T172 tidak lain adalah Tripoli, Lebanon. Bukan Tripoli di Libya, melainkan kota pesisir utara yang menjadi benteng terakhir jaringan intelektual Islam Syam sebelum banyak dari mereka dibungkam oleh kekuatan besar, entah Mossad, CIA, atau kekuatan gelap lainnya. 2 pekan kemudian, Karim sudah berdiri di depan sebuah bangunan tua di tengah pusat kota Tripoli. Gedung itu dulu dikenal sebagai Perpustakaan Dar al-Ilm, namun kini sebagian besar lantainya ditutup, menyisakan satu ruang arsip yang dijaga oleh pria tua bernama Yusuf, yang tampak lebih cocok disebut penjaga rahasia daripada pustakawan. Aku mencari dokumen tentang gerakan sufi dan manuskrip lama dari abad ke-18, ujar Karim, pura-pura sopan. Yusuf menatapnya dengan tajam. Kau bukan orang pertama yang bertanya tentang itu, tapi kau mungkin satu-satunya yang tahu apa itu T172. Karim terdiam. Ia tak menyangka kode itu dikenal di tempat ini. Yusuf akhirnya mengantar Karim turun melewati tangga sempit menuju ruang bawah tanah yang tak terdaftar dalam peta manapun. Di sana, dinding batu yang dingin dipenuhi debu sejarah. Tidak ada CCTV, tidak ada sinyal, hanya tumpukan dokumen yang disimpan dalam kotak kayu tua, sebagian beraksara Arab klasik, sebagian lagi bercampur Ibrani, Latin, bahkan kode-kode mesin tik. Yusuf menunjuk satu peti kecil dan berkata dengan lirih, Viktor pernah duduk di sini. 2 hari, tidak bicara pada siapapun, hanya membaca satu manuskrip. Sejak itu, dia menghilang. Di dalam peti itu terdapat naskah tua berjilid kulit tanpa judul. Karim membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertamanya hanya memuat satu kalimat dalam bahasa Arab klasik yang artinya, dia Al-Mahdi, bukan dari keturunan istana, melainkan dari keturunan ujian. Semakin dalam Karim membaca, semakin ngeri ia dibuatnya. Manuskrip itu bukan tafsir biasa. Ia lebih menyerupai catatan rahasia seorang murid tarekat yang menyaksikan tanda-tanda ganjil muncul di Syam dan Palestina pada abad ke-19, termasuk munculnya seorang anak lelaki dari wilayah yang kini disebut Al-Khalil, Hebron, yang diyakini memiliki Miftah al-Akhir, kunci akhir. Nama anak itu tidak disebutkan secara langsung, tapi terdapat kode angka dan koordinat yang secara mengejutkan cocok dengan lokasi pengungsian tertentu yang pernah digunakan oleh Badan Intelijen Israel untuk menyembunyikan target dari dunia luar. Namun, bagian paling mengejutkan dari manuskrip itu bukan isi spiritualnya, melainkan satu lembar terpisah, terselip di antara halaman ke-74 dan 75. Kertas itu tampak jauh lebih modern. Jenisnya seperti laporan lapangan Mossad era 1980-an. Isinya hanya satu paragraf pendek dengan format klasik laporan intelijen. Target code MHD 23-1B, status confirmed, untraceable. Recommendation: suppress all doctrinal triggers in region. Note: subject exhibits abnormal influence in lower Levant area. Avoid confrontation unless authorized by HQSION. Karim menutup map itu perlahan. Ini bukan sekadar mistisisme. Ini adalah operasi. Operasi nyata untuk menghapus, menyembunyikan, dan jika perlu, melenyapkan satu figur yang tidak boleh bangkit di dunia muslim, Imam Mahdi. Malam itu Karim menginap di kamar kecil di dekat pelabuhan Tripoli, tapi pikirannya terus melayang. Ia sadar sekarang
bahwa Viktor Ostrovsky tidak sedang berbicara sebagai ex-intel biasa. Ia bersaksi atas sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menyatukan antara naskah tua, operasi intelijen, dan keyakinan umat. Dan di akhir manuskrip itu terdapat satu baris terakhir, ditulis tangan oleh Viktor sendiri. Jika kalian membaca ini, ketahuilah, dia bukan datang untuk menghancurkan. Dia datang untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari kita, kebenaran. Fajar belum sempurna merekah ketika Karim keluar dari penginapan kecil di dekat pelabuhan. Udara Tripoli masih dingin, laut berembus pelan, dan aroma asin dari dermaga menyatu dengan wangi kopi dari warung-warung tua di sekitarnya. Tapi bukan itu yang memenuhi pikirannya. Ia masih terngiang pada kalimat terakhir tulisan tangan Ostrovsky. Dia bukan datang untuk menghancurkan. Dia datang untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari kita, kebenaran. Pagi itu, Karim membawa manuskrip yang difotokopi dari ruang bawah tanah perpustakaan tua, naskah yang ditulis tangan, sebagian berbahasa Ibrani, sebagian lagi dalam aksara Arab kuno. Di halaman pertama tertulis sebuah judul samar, Masyih al-Maskhiyah, Tafsir Qadim, Fi Zaman al-Ghaibah. Terjemahan kasarnya adalah Mesias terhapus, tafsir kuno di era kegaiban. Karim segera menuju ke salah satu titik paling tua di kota ini, Madrasah Al-Tanuhi, bangunan peninggalan abad pertengahan yang dulu dijadikan pusat pembelajaran para sufi, lalu diam-diam digunakan oleh kelompok oposisi selama invasi Israel ke Lebanon. Disinilah ia bertemu seseorang yang disarankan dalam catatan tambahan Ostrovsky, seorang peneliti sejarah naskah klasik bernama Sheikh Marwan Al-Khazraji. Sheikh Marwan adalah sosok langka, seorang sufi modern yang juga pengajar kriptologi naskah kuno di Universitas Al-Fatih. Rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya tajam. Saat Karim menunjukkan halaman-halaman pertama naskah itu, ekspresinya berubah kaku. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya pelan, tanpa melepaskan pandangan dari kaligrafi usang di lembaran pertama. "Dari arsip yang ditinggalkan Viktor Ostrovsky, bekas agen Mossad," jawab Karim. Sheikh Marwan terdiam cukup lama sebelum berkata, "Saya pernah melihat pecahan manuskrip seperti ini, tapi tidak pernah selengkap ini. Dan bukan dari tangan seorang Yahudi." Karim menatapnya tak sabar. "Apa maksudnya?" "Ini bukan sekadar tafsir," bisik Marwan sambil membalik halaman demi halaman dengan penuh kehati-hatian. "Ini adalah tafsir tersembunyi, yang disebut Syifratul Mahdi, kode Mahdi." Karim terkejut. "Kode?" Marwan mengangguk. Teks ini disusun menggunakan sistem lapis makna. Huruf-huruf tertentu menyimpan pola numerik, lalu dikaitkan dengan peristiwa sejarah tertentu. Dalam lembaran ini, ia menafsirkan surat Al-Kahfi, Al-Isra, dan Al-Zalzalah. Tapi bukan dalam cara biasa. Ia membaca Ashabul Kahfi bukan sekadar sebagai pemuda gua, tapi sebagai simbol gerakan rahasia yang menyimpan sang pemimpin zaman. Sheikh Marwan membuka lembaran paling tengah, lalu menunjuk sebuah bagian dengan tinta merah tua yang nyaris pudar. "Perhatikan ini," katanya. "Tertulis di sini, ketika dua kekuatan saling bertarung di tanah yang pernah dijanjikan, akan muncul seorang yang tak dikenal dari wilayah yang tidak diperhitungkan. Ia membawa tanda dari timur, tapi dijaga oleh mereka yang berasal dari barat." Karim mencatat cepat. "Apa maksudnya? Timur? Barat?" Marwan mendesah berat. Inilah yang selama ini menjadi bahan perdebatan para penafsir. Ada yang menyebutnya Iran dan Israel. Ada yang meyakini ini merujuk pada Hijaz dan dunia lama Eropa. Tapi sebagian percaya, ini bukan tentang geografi, tapi tentang sejarah jiwa dan orientasi peradaban. Karim membatin. "Dan Ostrovsky tahu ini sejak lama." "Apakah naskah ini pernah dipublikasikan?" tanya Karim. Marwan menggeleng pelan. "Tidak, setiap upaya untuk mengungkapnya selalu berujung kematian, penghilangan, atau pengkhianatan. Mereka menyebutnya Al-Mushaf Al-Ghaib, mushaf yang disembunyikan. Tidak ada catatan resmi bahwa kitab ini pernah diakui. Tapi para pencari kebenaran dari Damaskus, Qom, Najaf, hingga Granada pernah menyinggungnya, selalu dengan nama samaran." Karim memandang Sheikh Marwan dengan tatapan yang sulit ditebak, antara ketakutan dan ketertarikan. Apakah mungkin Ostrovsky menyembunyikan bagian lainnya? Marwan menatap balik, lalu berkata pelan, "Kalau benar dia menyimpan naskah ini, maka dia bukan sekadar mantan agen. Dia adalah penghubung, seorang saksi antara dua dunia. Dunia yang memburu Mahdi, dan dunia yang menunggunya.
Dan di luar jendela madrasah itu, matahari mulai naik, menerangi dinding batu kuno yang mungkin pernah jadi saksi pertemuan para pelindung rahasia zaman. Tapi Karim tahu, misteri belum selesai, karena di halaman terakhir naskah itu tertulis sebuah koordinat, sebuah lokasi terpencil di pinggiran Syam, tertulis dalam aksara Latin dengan tinta pudar. Karim menggenggam naskah itu erat, sebuah titik baru dalam perjalanannya menuju kebenaran yang disembunyikan selama berabad-abad, dan mungkin sudah waktunya ia melihat sendiri siapa sebenarnya yang ditunggu dunia ini sejak ribuan tahun. Pagi itu, Karim memutuskan satu hal. Dia akan mengikuti jejak terakhir Viktor Ostrovsky, bukan lagi sebagai jurnalis, tapi sebagai saksi atas apa yang pernah ditulis, dikubur, dan nyaris dilupakan. Ia kembali ke perpustakaan tempat naskah ditemukan, tapi kali ini ia tidak sendirian. Seorang lelaki tua yang sejak semalam mengamatinya dari jauh, kini berdiri di lorong rak buku yang sama. Ia mengenakan mantel wol lusuh dengan mata tajam yang terlalu jernih untuk usianya. Viktor tak pernah menginjakkan kaki ke sini tanpa alasan, ucapnya tanpa memperkenalkan diri. Karim terdiam. Dan kamu, lanjutnya, sudah membaca baris terakhir itu, kan? Karim mengangguk. Lelaki itu tersenyum pahit. Kalau begitu, kau harus tahu, ini bukan tentang naskah semata. Ini tentang apa yang bisa dibangkitkan oleh naskah itu. Dan itu yang mereka takutkan. Mereka yang dimaksud bukan sekadar agensi atau negara, tapi jaringan global yang jauh lebih tua dari Mossad sendiri. Sebuah kelompok rahasia yang, menurut naskah Viktor, berakar dari sebuah perjanjian kuno antara pemilik kekuasaan dan para penjaga informasi. Mereka menyebut dirinya Al-Muntazir, yang menanti. Tapi bukan untuk menyambut Mahdi, melainkan untuk memastikan bahwa dia tidak pernah muncul ke permukaan. Karim diantar ke ruang bawah tanah yang lebih dalam dari lorong naskah pertama. Ruangan ini dulunya adalah bekas ruang penyimpanan artefak zaman Kekaisaran Ottoman. Dinding-dinding batu masih menyisakan bekas cap lilin merah tua. Di tengah ruangan itu, lelaki tua membuka sebuah peti besi. Di dalamnya tersimpan satu manuskrip langka, dilapisi kulit kayu cemara kuno, dan di tengahnya tertulis dalam aksara Ibrani, Hamashiach, tetapi bukan milikmu. Namun isi manuskrip itu bukan tentang Mesias versi Yahudi. Isinya adalah semacam transkrip terjemahan dari apa yang disebut Al-Mashhur fi Amal Al-Mahdi, teks kuno yang tak pernah ditemukan di dunia Arab manapun. Dalam lembaran-lembaran itu disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul bukan dari Mekkah, tapi dari tempat yang tidak pernah dianggap layak menjadi pusat Islam. Ia akan diasuh oleh dua dunia, satu penuh cahaya tapi palsu, satunya lagi gelap namun jujur. Dan sebelum ia muncul, akan ada seorang pembelot dari pihak musuh yang membuka kunci pertama lewat sebuah kesaksian tak diinginkan. Karim tercekat. Semua ciri itu mengarah kembali pada satu hal. Viktor Ostrovsky bukan sekadar pembelot. Ia adalah kunci pertama. Sore itu, Karim keluar dari ruang bawah tanah dengan tubuh gemetar. Tapi saat kembali ke kamarnya, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah paket kecil tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu benda. Salinan dokumen ALMHD 231 milik Mossad yang kini ditandai dengan cap merah dan stempel Classified Reactivated. Artinya, operasinya telah dibuka kembali. Mahdi sedang dicari. Sekali lagi. Dan mungkin dia sudah sangat dekat. Beberapa bulan kemudian, Karim menghilang dari dunia jurnalisme. Akun-akunnya ditutup, pekerjaan lamanya ditinggalkan. Tapi dalam lingkaran terbatas komunitas intelijen Timur Tengah, tersebar rumor bahwa ada seorang jurnalis Lebanon yang kini hidup dalam penyamaran di sebuah desa di Afrika Utara, menanti sesuatu atau seseorang. Dan di salah satu catatan terakhir yang dikirimkannya secara anonim ke seorang teman di Beirut, hanya ada satu kutipan pendek, ditulis dalam bahasa Arab dan Ibrani sekaligus. Ketika para penjaga kejahatan takut akan seorang lelaki tanpa senjata, maka dunia sedang bersiap menyambut kebangkitannya. Beberapa minggu setelah Karim meninggalkan Tripoli, bangunan perpustakaan tua itu terbakar dalam kejadian yang oleh media lokal disebut sebagai korsleting listrik. Tak ada korban jiwa, tapi hampir seluruh dokumen di ruang bawah tanah hilang dalam api. Namun, ada satu yang selamat, manuskrip yang sempat difotokopi oleh Karim. Ia menyimpannya dalam bentuk digital dan mengirimkan satu salinan terenkripsi
kepada seorang peneliti Islam independen di Sarajevo. Tidak ada nama, tidak ada jejak, hanya satu pesan. Jangan jadikan ini berita, jadikan ini cahaya. Karim sendiri menghilang. Menurut catatan terakhir yang bisa dilacak, ia terlihat di sebuah masjid kecil di Fez, Maroko, sedang membaca kitab tua dalam keheningan, seolah menanti sesuatu yang hanya ia dan langit yang tahu. Sementara itu, di Yerusalem, di ruang pertemuan rahasia yang berada di bawah tanah Har Hatzofim, para analis Israel kembali membuka kode lama, ALM HD 231. Kali ini, mereka menambahkan satu status baru pada file itu. Status Critical Emergence. Dan jauh di luar sistem mereka, di tengah padang sunyi yang terlupakan, seseorang yang tak dikenal sedang menggenggam kitab kecil tanpa sampul. Di dalamnya tertulis sebuah nama yang kini tak lagi dianggap mitos. Bukan lagi Mahdi yang akan datang, tapi Mahdi yang telah muncul dan sedang diam mengamati.